Pernah nggak merasa gaji cuma numpang lewat? Baru awal bulan, dompet masih percaya diri. Pertengahan bulan, mulai gelisah. Akhir bulan, mendadak akrab sama kata nanti dulu. Padahal rasanya kita nggak hidup mewah-mewah amat. Nah, bisa jadi masalahnya bukan karena kita kurang pintar cari uang, tapi karena masih memelihara kebiasaan yang bikin uang pergi pelan-pelan tanpa terasa. Dan inilah yang sering diingatkan Charlie Munger, partner Warren Buffett, yang terkenal sangat logis dan sangat anti keputusan keuangan yang bodoh. Munger punya cara pikir yang sederhana tapi tajam. Menurut dia, untuk memperbaiki hidup finansial, kita tidak harus selalu mencari cara paling cerdas untuk cepat kaya. Seringkali yang lebih penting justru menghindari hal-hal yang jelas-jelas bikin kita rugi. Ibarat naik perahu, fokus pertama bukan pasang bendera keren, tapi tutup dulu kebocoran di dasarnya. Percuma terlihat hebat kalau pelan-pelan tenggelam. Di video ini kita akan bahas 5 hal yang sebaiknya dihindari menurut filosofi Charlie Munger. Bukan teori kosong, bukan motivasi yang bikin semangat 5 menit lalu hilang. Tapi prinsip yang masuk akal dan masih relevan dipakai sampai sekarang. Dan menariknya, 5 hal ini kelihatannya sederhana, tapi justru sering jadi penyebab orang kelas menengah sulit naik level secara finansial. Charlie Munger dikenal sebagai orang yang tidak suka omongan manis. Gaya bicaranya lugas, kadang tajam, tapi justru itu yang bikin nasihatnya terasa kuat. Ia tidak menjual mimpi cepat kaya. Ia lebih sering mengingatkan orang untuk berhenti melakukan hal-hal yang merusak masa depan finansial mereka sendiri. Menurut Munger, membangun kekayaan itu bukan soal nekat, melainkan soal disiplin, kesabaran, dan kemampuan berkata tidak pada keputusan yang terlihat menarik, tapi sebenarnya mahal. Kalau dipikir-pikir, ini masuk akal sekali. Banyak orang sibuk mencari tambahan penghasilan, belajar investasi, ikut seminar keuangan, bahkan download aplikasi budgeting. Tapi di saat yang sama tetap mengulangi kebiasaan yang bikin uang bocor terus. Jadi hasilnya mentok, seperti orang rajin isi air ke ember, tapi embernya berlubang. Bukan berarti usahanya salah, tapi masalah utamanya belum dibereskan. Nah, dalam video ini kita akan bedah 5 jebakan finansial yang sering dianggap biasa, padahal efeknya besar. Kita akan bahas dengan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan sudut pandang yang relevan buat penonton sekarang. Karena tujuan kita bukan cuma paham teori, tapi benar-benar bisa menerapkannya. Pelihara kebiasaan yang menguras uang. Pesan pertama dari filosofi Munger adalah menjauhi kebiasaan buruk yang menghabiskan uang dan merusak keputusan. Dalam beberapa artikel disebutkan filosofi 3L. Tapi kalau diterjemahkan secara modern, intinya sederhana. Hati-hati dengan gaya hidup impulsif, konsumtif, dan bikin kamu sulit berpikir jernih soal uang. Masalah finansial sering bukan datang dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Banyak orang merasa dirinya tidak boros karena tidak pernah membeli barang super mahal. Tapi uang habis justru dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Ngopi terus, jajan terus, check out barang lucu yang katanya murah, langganan aplikasi yang setengahnya nggak dipakai. Sampai kebiasaan beli sesuatu cuman karena lagi suntuk. Nominalnya kecil, tapi kalau dikumpulkan, hasilnya bisa bikin dompet mengap-mengap. Yang lebih bahaya, kebiasaan seperti ini bukan cuman menguras uang, tapi juga membentuk pola pikir. Kita jadi terbiasa memakai uang sebagai pelarian. Lagi stres, belanja. Lagi bosan, pesan makanan. Lagi capek, cari hiburan yang bikin saldo berkurang. Lama-lama, uang bukan dipakai sebagai alat untuk membangun hidup,
tapi jadi tombol darurat untuk menenangkan perasaan sesaat. Efeknya cepat hilang, tapi tagihannya tinggal. Pelajaran pentingnya bukan berarti kita harus hidup pelit dan anti menikmati hidup, guys. Bukan begitu. Intinya adalah sadar mana pengeluaran yang memang memberi nilai dan mana yang cuma lewat sebentar lalu hilang. Kalau suatu kebiasaan terus menguras uang, tapi tidak menambah kualitas hidup secara nyata, itu layak dipertanyakan. Coba bayangkan gini, kalau tiap hari ada kebocoran kecil di rumah, mungkin awalnya tidak kelihatan berbahaya, tapi kalau dibiarkan berbulan-bulan, kerusakannya besar. Keuangan pribadi juga begitu. Kebiasaan kecil yang buruk, kalau dibiarkan bisa menunda tabungan, menghambat investasi, dan bisa bikin kita hidup segini-gini aja. Jadi sebelum sibuk cari cara menambah uang, cek dulu, apakah ada kebiasaan yang diam-diam membakar uangmu? Kadang langkah finansial paling cerdas bukan menambah penghasilan dulu, tapi berhenti membiarkan kebiasaan buruk ikut makan gaji setiap bulan. Simple, tapi dampaknya besar. Waspadai produk keuangan yang terlalu rumit. Munger sangat tidak suka produk keuangan yang terlalu rumit, apalagi kalau dibungkus dengan bahasa yang canggih, tapi sulit dipahami. Pesannya jelas. Kalau sesuatu terlalu ribet untuk dijelaskan, terlalu banyak biaya tersembunyi, atau terlalu indah kedengarannya, kamu wajib ekstra hati-hati. Dalam dunia keuangan, rumit tidak selalu berarti bagus. Banyak orang membeli produk keuangan bukan karena paham, tapi karena percaya pada orang yang menjualnya. Ada istilah keren, grafik meyakinkan, brosur tebal, lalu kita merasa, wah ini pasti profesional. Padahal yang paling penting bukan seberapa mewah penjelasannya, tapi seberapa jelas kamu paham cara kerjanya. Uangmu ditaruh di mana, resikonya apa, biayanya berapa, dan kapan kamu bisa rugi. Kalau itu semua tidak jelas, jangan buru-buru setuju. Masalah dari produk yang rumit adalah orang awam sering kesulitan melihat jebakannya. Bisa ada biaya administrasi tinggi, komisi besar, penalti kalau keluar lebih awal, atau skema imbal hasil yang kelihatannya menarik, tapi ternyata tidak efisien. Di luar terlihat elegan, di dalam bisa bikin hasilmu seret. Ini seperti beli makanan yang platingnya cantik banget, tapi rasanya biasa aja dan porsinya bikin kamu pulang masih lapar. Munger lebih suka satu hal sederhana dan transparan. Ini bukan berarti semua yang sederhana pasti terbaik. Tapi untuk kebanyakan orang, pilihan yang mudah dipahami biasanya jauh lebih aman daripada sesuatu yang bikin dahi berkerut dari awal. Jangan tergoda skema cepat kaya. Ini salah satu pesan paling keras dari Charlie Munger. Keinginan untuk cepat kaya bisa sangat berbahaya. Bukan karena kaya itu salah, tapi karena obsesi pada hasil instan sering membuat orang kehilangan kewaspadaan. Saat seseorang terlalu ingin untuk cepat, ia lebih mudah percaya, lebih gampang tergoda, dan lebih rela menutup mata terhadap resiko. Skema cepat kaya selalu punya pola yang mirip. Janjinya besar, waktunya singkat, penjelasannya dibuat meyakinkan, dan sering ada tekanan untuk segera masuk. Kesempatan terbatas, orang pintar sudah duluan, tinggal ikut sistem. Cuan cepat tanpa ribet. Kalimat seperti ini sangat efektif karena menyerang emosi, bukan logika. Orang dibuat takut ketinggalan, lalu akhirnya mengambil keputusan sebelum sempat berpikir jernih. Padahal kenyataannya, membangun kekayaan hampir selalu butuh waktu. Munger dan Buffett bukan kaya karena menemukan tombol ajaib. Mereka membangun kekayaan lewat kesabaran, keputusan yang konsisten, dan membiarkan compounding bekerja. Ini memang tidak secepat cerita-cerita viral, tapi jauh lebih nyata. Kaya yang sehat biasanya tumbuh, bukan meledak. Banyak orang masuk ke skema yang salah bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu ingin semuanya cepat. Ini bagian yang penting. Kadang bukan penipu saja yang kuat, tapi harapan kita juga sedang terlalu besar. Saat kita ingin hasil instan, kita jadi lebih rela percaya pada hal-hal yang seharusnya dari awal sudah terdengar aneh. Coba kamu ingat prinsip sederhana. Makin besar janji keuntungan,
makin besar juga kebutuhan untuk curiga. Bukan berarti semua peluang besar itu palsu, tapi semua peluang besar wajib diperiksa dengan kepala dingin. Jangan karena tergiur untung, kita malah menyerahkan uang yang bahkan model bisnisnya tidak jelas. Investasi hanya pada hal yang kamu pahami. Munger dan Buffett sangat terkenal dengan konsep Circle of Competence atau lingkaran kompetensi. Artinya, kamu harus tahu mana hal yang benar-benar kamu pahami dan mana yang tidak. Ini penting karena banyak orang masuk ke investasi hanya karena ikut-ikutan. Lagi ramai dibahas, langsung beli. Teman bilang bagus, langsung masuk. Lihat harganya naik, langsung takut ketinggalan. Padahal belum tentu paham apa yang sebenarnya sedang dibeli. Masalah terbesar kalau berinvestasi tanpa paham adalah kamu tidak punya dasar saat situasi berubah. Waktu harga naik, kamu senang tanpa tahu alasan sebenarnya. Waktu harga turun, kamu panik dan bingung harus bertahan atau kabur. Akhirnya, keputusanmu selalu tergantung suasana pasar dan omongan orang lain. Itu berbahaya, karena uangmu seperti ditaruh di tempat yang bahkan kamu sendiri tidak kenal. Memahami investasi bukan berarti harus jadi ahli tingkat tinggi. Maksudnya lebih sederhana. Kamu tahu aset itu dapat nilai dari mana, risikonya apa, dan kenapa kamu memilihnya. Kalau 3 hal dasar ini belum jelas, artinya kamu belum siap masuk. Tidak masalah melewatkan peluang kalau memang belum paham. Yang lebih berbahaya justru memaksa ikut karena takut tertinggal. Banyak kerugian datang bukan dari aset yang jelek, tapi dari investor yang tidak siap. Aset bagus pun bisa terasa buruk kalau dibeli tanpa pemahaman. Karena begitu ada gejolak sedikit, orang langsung goyah. Ini seperti naik pesawat tanpa tahu tujuan, lalu panik setiap kali ada turbulensi. Padahal mungkin itu hal biasa, tapi karena tidak paham, rasanya seperti bencana. Jangan gegabah membeli mobil baru. Nasihat terakhir yang sering dikaitkan dengan Munger adalah soal menghindari pembelian mobil baru, terutama kalau alasannya lebih banyak gengsi daripada kebutuhan. Kenapa? Karena mobil baru biasanya langsung turun nilai setelah dibeli. Ditambah lagi kalau pembeliannya pakai cicilan, maka beban bulanannya bisa cukup berat. Dari sudut pandang keuangan, ini sering jadi keputusan yang mahal. Tentu ini bukan berarti semua orang haram beli mobil baru. Ada orang yang memang butuh kendaraan untuk kerja, untuk keluarga, atau untuk efisiensi hidup. Dalam kasus tertentu, mobil jelas bisa berguna. Tapi yang dikritik Munger adalah keputusan membeli barang mahal yang cepat turun nilainya hanya demi terlihat mapan. Karena yang dibeli bukan cuma mobilnya, tapi juga seluruh biaya ikutannya.